Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dengan NIM 2022-02-059. Di sini saya akan membahas 11 sub materi dari kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman dasar kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi, mendorong, dan mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan bila perlu memaksa orang lain untuk atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang tepat membantu tercapainya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Yang keenam, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap perhatian terhadap anak buahnya. Subbab yang kedua, sifat kepemimpinan. Sifat dalam pengertian yang lebih detail merujuk pada kualitas atau karakteristik yang dimiliki oleh individu, objek, atau fenomena. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik menjelaskan perilaku manusia, ciri fisik benda, maupun karakteristik alami suatu fenomena. Sifat kepribadian. Berikut penjelasan sifat dalam beberapa konteks. Yang pertama, sifat manusia. Sifat dalam konteks kepribadian mencakup karakteristik psikologis yang menetap dan menjadi dasar bagaimana seorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Sifat ini bisa bersifat bawaan atau genetik atau berbentuk melalui pengalaman hidup. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik adalah karakteristik yang bisa diukur atau diamati pada objek atau makhluk hidup. Yang ketiga, sifat kimia. Dalam konteks kimia, sifat suatu zat merujuk pada karakteristik yang menentukan bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan zat lain dan berubah dalam reaksi kimia. Yang keempat, sifat ilmiah atau fenomena alam. Dalam konteks fenomena alam, sifat dapat merujuk pada karakteristik dan perilaku alami suatu fenomena atau unsur di alam. Subbab yang ketiga, perilaku kepemimpinan. Gaya kepemimpinan berbasis perilaku adalah pendekatan yang menekankan tindakan dan perilaku pemimpin sebagai faktor kunci dalam mempengaruhi kinerja individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pemimpin dapat belajar mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pengamatan dan pelatihan, bukan hanya sekedar bersifat bawaan mereka. Tipe perilaku pimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Yang ketiga, kepemimpinan laissez atau faire. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Yang kelima, kepemimpinan transaksional. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Subbab yang keempat, keterampilan dan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan adalah technical skill, conceptual skill, soft skill. Ketiganya harus saling melengkapi dan dijadikan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan seseorang kepemimpinan bagi organisasi. Dalam sebuah organisasi, keberadaan pemimpin memang sangat penting karena pemimpin sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan organisasi. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Sondang Siagin
Ada beberapa teori kepemimpinan yang dikemukakan, antara lain yang pertama, teori sifat. Teori sifat ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Yang kedua, kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat. Yang ketiga, teori perilaku. Dasar kepemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, kepemimpin mempunyai deskripsi perilaku. Yang keempat, teori situasional. Keberhasilan seseorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor atau ruang. Subbab yang kelima, kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan dan kepemimpinan merupakan dua konsep yang saling terkait dan memainkan peran krusial dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun komunitas. Kepercayaan adalah landasan dari hubungan yang sehat dan produktif antara pemimpin dan pengikutnya. Tipe kepercayaan. Berikut adalah beberapa tipe kepercayaan yang umum di kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, kepercayaan interpersonal. Kepercayaan yang berkembang antara individu seperti antara pemimpin dan pengikut atau antar anggota tim. Yang kedua, kepercayaan institusional. Kepercayaan yang membangun terhadap institusi atau organisasi secara keseluruhan, bukan hanya individu. Yang ketiga, kepercayaan terhadap kompetensi. Kepercayaan bahwa kepemimpinan atau tim memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepercayaan terhadap integritas. Kepercayaan bahwa pemimpin atau organisasi berperilaku etis dan jujur. Yang kelima, kepercayaan dalam proses. Kepercayaan bahwa proses atau sistem yang ada dalam organisasi efektif dan transparan. Yang keenam, kepercayaan situasional. Kepercayaan yang muncul dalam konteks situasi spesifik. Yang ketujuh, kepercayaan diri. Kepercayaan individu pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan tugas atau pencapaian tujuan. Yang kedelapan, kepercayaan pada visi. Kepercayaan bahwa pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat membawa organisasi menuju masa depan yang baik. Subbab yang keenam, kepemimpinan tim. Peran kepemimpinan tim dalam efektivitas tim. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam mencapai keberhasilan tim. Pemimpin yang baik mampu menciptakan sinergi, mengarahkan anggota tim, memastikan tercapainya tujuan bersama. Gaya kepemimpinan yang tepat. Pemilihan gaya kepemimpinan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan tim dapat meningkatkan kinerja tim secara signifikan. Gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional seringkali efektif dalam lingkungan kerja yang mengedepankan kolaborasi. Tantangan dalam kepemimpinan tim. Pemimpin tim menghadapi tantangan seperti perbedaan karakter, konflik internal, dan kurangnya motivasi antara anggota tim. Mengatasi tantangan ini memerlukan empati serta kemampuan manajemen konflik yang baik. Subbab yang ketujuh, intelligent leadership. Peta jalan keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi yang berbasis knowledge driven adalah wajar untuk merasa takut akan terjadinya brain drain yang dikhawatirkan dengan kepergian para eksekutif meninggalkan organisasi akan diikuti oleh menurunnya bisnis. Karenanya, mengidentifikasi pengembangan terjaga bakat yang langka benar-benar merupakan misi kritis global harus ditetapkan para CEO, eksekutif senior, manajer, dan para direktur sumber daya manusia.
Peta leadership maturity secara tradisional, kekuasaan terkonsentrasi pada puncak organisasi, tetapi tantangan eksternal dan internal memaksa organisasi terkait ulang bagaimana mengidentifikasi, meningkatkan, dan mengembangkan pemimpin. Organisasi juga merespon dengan menciptakan struktur yang lebih datar dan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan ke pekerja di seluruh organisasi. Subbab yang ke-8, The Leadership Code. Pengertian The Leadership Code. The Leadership Code adalah kerangka kerja kepemimpinan yang sistematis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin menjelaskan kepemimpinan secara efektif dengan memperhitungkan konsep-konsep dari The Leadership Code itu sendiri. Dengan The Leadership Code ditentukan oleh Deva Uldrich. Fungsi The Leadership Code yang fungsi utama. Yang pertama, membangun kepemimpinan yang efektif. Pengembangan keterampilan dan kemampuan memimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang baik dapat tepat waktu dan efektif. Yang ketiga, pengembangan tim. Membangun tim yang solid, produktif, berorientasi tujuan dan memiliki semangat kerja tinggi. Yang keempat, membangun kepercayaan karyawan, stakeholder, dan masyarakat terhadap organisasi. Yang kelima, menghadapi perubahan, beradaptasi dengan perubahan internal dan eksternal seperti perubahan teknologi dan pasar. Tujuan utama The Leadership Code. Yang pertama, membangun kepemimpinan efektif dan profesional. Yang kedua, membangun keterampilan pemimpin. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, membangun kepercayaan loyalitas karyawan. Dan kelima, menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Subbab yang kesembilan, kepemimpinan adjustment leadership. Adjustment merupakan tingkat keterlibatan dan komitmen emosional anggota tim terhadap tujuan organisasi yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin menjalankan perannya. Tingkat adjustment yang tinggi mencerminkan hubungan yang positif antara pemimpin dan tim, di mana anggota tim merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki peran penting dalam organisasi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam menerapkan adjustment leadership. Yang pertama, membangun kepercayaan. Pemimpin harus konsisten antara kata dan tindakan. Kepercayaan dibangun ketika pemimpin menunjukkan integritas dan interaksi. Yang kedua, memberikan umpan balik positif. Pemimpin yang baik tidak hanya memberikan umpan balik ketika ada kesalahan, tetapi juga menghargai kontribusi anggota tim secara terbuka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang mendukung dan saling menghargai akan membuat anggota tim dan termotivasi. Yang keempat, kepemimpinan direksional. Kepemimpinan direksional berfokus pada pemberian arahan yang jelas dan tegas kepada tim. Subbab yang ke-10, The Mentor. Definisi mentor leader. Mentor leader adalah pemimpin yang berperan sebagai mentor, memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi kepada anggota tim untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Pengaruh dan dampak mentor leader. Yang pertama, membangun individu, keterampilan, dan pengetahuan. Mentor leader membantu anggota tim mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pengetahuan mereka, kepercayaan diri. Dengan dukungan dan umpan balik, individu cenderung merasa lebih percaya diri dan kemampuan mereka. Yang kedua, kinerja tim. Kinerja tim yang baik, kolaborasi yang meningkatkan. Mentor leader mendorong kerjasama dan kolaborasi antara anggota tim yang dapat meningkatkan produktivitas.
Peningkatan moral, tim yang merasa didukung oleh mentor leader cenderung memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, budaya organisasi positif. Lingkungan pembelajaran, mentor leader menciptakan budaya di mana pelajaran dan pengembangan dihargai. Nilai-nilai positif dengan mencontohkan perilaku yang baik. Mereka mempromosikan nilai-nilai positif dalam organisasi. Yang keempat, retensi talenta. Mengurangi tingkat pemutaran ketika individu merasa mendapatkan dukungan dan bimbingan, mereka lebih mungkin untuk tetap di organisasi. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Mendorong pemikiran baru. Mentor leader seringkali mendorong anggota untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Yang keenam, kepemimpinan masa depan, mempersiapkan pemimpin baru. Dengan pemimpinan yang tepat, mentor leader membantu pengembangan generasi pemimpin berikutnya dalam organisasi. Subbab yang terakhir, the 12 absolute leadership, elemen untuk kepemimpinan. Unsur atau elemen kepemimpinan adalah suatu yang menjadi bentuk dari jiwa kepemimpinan seseorang. Jika melihat seseorang pemimpin atau kita sebagai seorang pemimpin, apakah kita pernah merasakan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita sebagai pemimpin? Secara dasar, unsur-unsur itulah yang membentuk arti seseorang pemimpin, karakter seseorang pemimpin, dan lingkungan seseorang pemimpin, sistem thinking bagi pemimpin. Pada dasarnya, sistem thinking adalah kemampuan atau pendekatan yang melihat bagaimana sistem organisasi berinteraksi saling memengaruhi secara menyeluruh. Sistem organisasi dipahami sebagai kondisi internal, eksternal, proses divisi, unit, tim, orang, dan komponen yang ada di dalam perusahaan yang saling mempengaruhi dan dipandang secara kolektif sebagai sebuah sistem. Dengan kata lain, dalam kaitan dengan organisasi sistem, thinking melihat pertumbuhan dalam organisasi tidak didasarkan pada suatu bagian saja, melainkan karena keseluruhan sistem di dalam yang berkembang dan responsif. Di sini ada 12 elemen. Yang pertama, memimpin. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, orang-orang. Yang kelima, tindakan. Yang keenam, memberdayakan. Yang ketujuh, penghargaan. Yang kedelapan, antisipasi. Yang kesembilan, navigasi. Yang kesepuluh, komunikasi. Dan yang ke-11, mendengarkan. Dan yang ke-12, belajar.